Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, suara gue kayak habis nangis ya. Emang iya. Oke. Di chapter ini kita akan ngeliat banyak hal yang terjadi dan semoga gue bisa menjelaskannya sekompak mungkin dan sebaik yang gue bisa. Oh ya, di chapter depan rating usia manhwa ini juga akan naik. Yang awalnya itu 15 plus akan naik menjadi 18 plus. Jadi, buat para pemirsaku yang budiman, mohon mawas diri. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin kita sempat ngelihat kalau si Kylie ini udah memantapkan hatinya untuk menikahi Layla dan dia tuh bahkan mengungkapkan keputusan ini kepada sang ayah. Nah, di recap manhwa Cry or Better Yet Back chapter 36 sampai 37, perbincangan serius antara Kylie dan ayahnya yaitu Dr. Edmund akhirnya terjadi. Dr. Edmund sadar banget kalau putranya ini sejatuh cinta itu sama Layla karena dia tuh nggak pernah ngeliat putranya ini sekeras kepala itu sebelumnya. Tapi Dr. Edmund ngerasa kalau Layla dan Kylie ini masih terlalu muda untuk menikah dan dia tuh pengennya si Kylie ini fokus dulu sama pendidikannya. Ternyata Kylie tahu kenapa ibunya ini kelihatan pengen banget Kylie cepet-cepet nikah sama putri dari keluarga Aren karena sang ibu ini pengen ngejauhin Layla dari sisinya Kylie. Dr. Edmund juga tidak menampik alasan istrinya kenapa pengen buru-buru nikahin anaknya. Tapi sang ayah bilang kalau nikah itu bukan cuma antara dua orang aja, tapi satu keluarga dan juga bisnis-bisnis lainnya. Bagi Kylie, Layla adalah jangkar hidupnya. Dia yakin ketika menikah dengan Layla, dia pasti akan menjadi dokter yang baik, suami yang baik, dan juga ayah yang baik untuk anak-anak mereka nanti. Kylie dengan sangat yakin mengatakan kalau Layla adalah sosok yang membuatnya menjadi versi terbaiknya saat ini. Kylie berharap ayahnya bisa memberikan restu dan juga bisa meyakinkan ibunya tentang menikahi Layla. Di hari yang lain, Claudine kelihatan sibuk banget nyobain baju yang mau dipakai buat tunangan sama Matthias beberapa hari ke depan. Semua bangsawan benar-benar ngegosipin pertunangan ini karena Claudine berhasil menggeser posisi dari putri kekaisaran yang juga digadang-gadang sempat akan menjadi nyonya dari keluarga Herald. Ini sebenarnya penjelasannya panjang banget ya, tapi akan gue persingkat. Jadi, keluarga Claudine yaitu keluarga Baron itu emang bukan keluarga kerajaan. Cuma dia tuh kaya banget, kayak super kaya. Sehingga para bangsawan itu menyamakan kedudukan keluarga Berard itu sama kayak keluarga kekaisaran. Nah, alasan kenapa keluarga Matthias yang bernama keluarga Herald ini memilih Claudine jadi besannya karena kayak simple aja gitu. Karena gak punya aturan rigid seperti yang dimiliki oleh keluarga kekaisaran. Simpelnya, ngapain harus nikah sama putri kekaisaran kalau cuma dapat respectnya doang. Tapi kalau mau bikin usaha itu jadi agak ribet. Pilihan rasionalnya adalah mendingan nikah sama putri bangsawan yang punya kehormatan selevel sama keluarga kekaisaran. Jadi kalau mereka mau bikin usaha itu bisa jadi lebih gacor karena mereka itu dirasa lebih fleksibel di mata dunia sosialita. Kayak gitulah gampangnya. Balik lagi ke Claudine. Ternyata pas persiapan engagement ini, si Claudine manggil si Layla buat datang ke tempatnya. Claudine sih bilangnya, dia tuh pengen sahabatnya ini ngeliat betapa cantiknya gaun yang akan dipakai untuk pertunangan nanti. Sekalian bawa bunga yang dia pesan buat acaranya. Tapi alasan sebenarnya yang dimiliki oleh Claudine adalah dia tuh pengen Layla itu ngeliat dirinya pakai gaun yang super cantik dan dia tuh pengen bikin Layla nyadar akan posisinya karena kayaknya dia ini masih kesel sama Matthias karena suka sama si Layla. Sebenarnya Layla juga ogah banget datang buat ketemu sama si Claudine karena dia juga tahu akhirnya bakal kemana kan ya. Tapi sesuai dengan pepatah Jawa, Surabaya pandaan, piye maneh keadaan. Akhirnya Layla menuruti permintaan dari Claudine. Dan bener aja, di sini tuh si Claudine beneran cuma flexing doang ke Layla. Kayak dia tuh bilang, gue cantik gak sih pakai gaun ini? Thank you banget ya udah mau datang ke acaranya. Berkat lo acara ini jadi lebih meriah deh, sumpah makasih banget.
berak. Setelah mendengar omong kosong dari Claudine, Layla buru-buru pulang karena dia nggak mau ketemu sama Matias. Tapi dunia tuh kayaknya emang jarang banget ya berpihak kepada karakter utama karena Layla beneran ketemu sama Matias pas dia tuh mau balik ke rumahnya. Layla cuma bisa menundukkan kepalanya sebagai bentuk keramahan dan mereka sama sekali nggak ngobrol. Tapi mereka sempat ketemu mata. Setelah Matias berlalu, Layla buru-buru pergi dan dia tuh mendinginkan kepalanya di atas pohon sambil memandangi senja di pinggir danau. Mata biru Matias mengingatkan Layla dengan warna permen terakhir yang diberikan oleh ibunya sebelum sang ibu meninggalkan dirinya sendirian. Warna Matias sama dengan warna biru yang selalu membayangi dirinya dengan rasa kesedihan yang ada di dalam hidupnya. Di tengah rasa sendunya, Kylie ternyata nyamperin kecintaannya ini dan Kylie tampak sangat rapi. Layla nanya, rapi bener? Mau kemana sih? Ternyata Kylie memiliki alasan khusus kenapa dia berpakaian super rapi dan sangat tampan hari ini. Kylie memberikan sebuket bunga yang indah kepada Layla dan di bawah senja musim panas, Kylie mengatakan dirinya ingin menikah dengan Layla. Di akhir musim panas, acara pertunangan dari Matias dan Claudine akhirnya digelar. Dan hal ini juga menjadi tanda jika Matias akan segera meninggalkan Arvis untuk kembali bertugas menjadi pengawal kaisar di wilayah Berg. Layla ngerasa lega banget karena dengan perginya Matias dari Arvis, dia tuh bisa bergerak lebih bebas tanpa harus menghindari keberadaan dari Matias selama 1 tahun ke depan. Tapi sialnya, meskipun keberadaan dari Matias ini tidak muncul di depannya, tapi kabar-kabar dari Matias terus masuk ke dalam telinganya. Layla yakin setelah Matias pulang ke Arvis 1 tahun ke depan, dirinya sudah resmi menjadi guru dan mereka pasti akan sangat jarang berpapasan. Di awal musim dingin ini, Layla berharap dia bisa hidup dengan penuh ketenangan tanpa adanya hal-hal buruk terjadi. Fast forward, Matias akhirnya pulang ke rumah dan dia itu bertemu dengan nenek serta ibunya. Ternyata Matias berencana untuk memperpanjang masa kerjanya selama 1 tahun sebagai pengawal kaisar yang ada di wilayah Berg. Sang ibu juga nggak ngerasa masalah dengan hal tersebut, toh sekarang Matias kan udah tunangan kan sama si Claudine. Si ibu cerita kalau putra dari Dr. Edmund yang merupakan dokter pribadi keluarga mereka akan segera menikah dan orang yang akan dinikahi oleh Kylie adalah anak dari tukang kebun pribadi mereka, yaitu Layla. Keputusan Kylie untuk menikah dengan Layla ini jelas bikin nenek dari Matias ini kecewa berat karena dia tuh suka banget sama Kylie, bahkan sampai nyariin jodoh buat si Kylie ini. Kylie kan emang manis ya anaknya. Selain itu, ibu dari Kylie juga mau nggak mau sepakat dengan keputusan dari Dr. Edmund karena bapaknya ini kan udah ngerestuin hubungannya Kylie sama Layla kan. Tapi menikahkan putranya dengan wanita yang berasal dari keluarga yang tidak jelas pasti akan berdampak dengan kehidupan sosial yang akan dijalani oleh ibunya si Kylie. Ibunya Matias beneran gak habis pikir dengan keputusan dari Kylie, kenapa dia tuh bisa jatuh cinta dengan wanita yang punya status lebih rendah darinya. Karena hal ini tuh jelas akan mencoreng nama baik dari keluarga Edmund. Meskipun kelihatannya muka Matias ini datar-datar aja, tapi gue yakin telinga dari Matias pasti panas banget karena dia sendiri kan juga jatuh cinta sama si Layla. Setelah lama mengatupkan bibirnya, Matias akhirnya bilang kepada sang ibu bisa saja semuanya berubah karena pernikahan dari Layla dan juga Kylie belum dilaksanakan. Sial, takut banget gue. Di malam harinya, Matias masih teringat percakapan bersama dengan ibunya soal rencana pernikahan dari Kylie dan juga Layla. Matias akhirnya sadar jika Layla yang dia anggap sebagai bunga mawar yang biasa saja ini ternyata berhasil mekar sebegitu indahnya, bahkan lebih indah dari bunga-bunga yang ada di tamannya. Bunga mawar yang menyilaukan ini ternyata malah menjadi petaka di dalam hidup dari Matias karena Matias masih bisa mengingat aroma bunga mawar yang tercium dari tubuh Layla. Anjir, serem banget. Matias merasa nggak masalah kalau seandainya Layla ini nikah sama si Kylie karena memang lebih baik seperti itu karena tidak bisa mempengaruhi pernikahannya dengan Claudine. Tapi sayangnya, Matias tidak akan bisa melihat mawar terindah itu mekar saat musim panas tahun depan karena bunga mawar itu telah menjadi milik seseorang.
Matias akhirnya memandangi surat perpanjangan tugasnya dan dia mulai merobek surat tersebut dan itu berarti dia batal memperpanjang masa kerjanya selama setahun. Takut banget gue. Laila, saran gue lu mendingan pindah manhwa aja gak sih? Karena berbahaya untuk masa depan Anda. Dan for your information, mulai chapter depan, manhwa Cry or Better Back akan naik rating. Sehingga ceritanya akan jadi lebih berat dan mungkin jalan ceritanya juga akan lebih gelap dari sebelum-sebelumnya. Jadi, persiapkan diri kalian untuk menikmati jalan cerita yang lebih sulit lagi. Kalau kamu suka sama Ricky manhwa ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kalian suka, kamu juga bisa tiap baca manhwa ini tuh rasanya kayak, ayo sakiti aku lagi gitu. Ya gitu aja, bye.